Setelah lama waktu, tidak bisa dilaksanakannya event Pesparawi tingkat provinsi maupun kabupaten. Akhirnya Pesparawi ke-17 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng bisa dilaksanakan di tahun 2024. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Kabupaten Pulau Pisau setelah terakhir kali dilaksanakan di Kota Nangabulik, Kabupaten Lemandau yang menjadi tuan rumah di tahun 2017. Seharusnya menjadi tuan rumah berikutnya adalah Kabupaten Kapuas. Sayang, karena wabah COVID-19 tahun 2020, Pesparawi ditiadakan. Pada tahun 2022, event Pesparawi Nasional tetap dilaksanakan, dan yang menjadi tuan rumah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada waktu itu LPPD Provinsi Kalimantan Tengah menunjuk setiap kabupaten untuk membawa utusan masing-masing yang dianggap terbaik untuk mewakili setiap kategori. Salah satu yang dipercayakan untuk Kabupaten Murung Raya adalah Paduan Suara Pria atau PSP yang anggotanya tergabung dalam kelompok Paduan Suara Jody Jera di bawah binaan Dr. Anda Glinda Kristen Effendi. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semuanya. Saya secara pribadi dan atas nama masyarakat, pemerintah Kabupaten Murung Raya juga ingin memberikan tanda khusus kepada rekan-rekan yang ambil bagian di dalam Pesparawi tingkat nasional 13 tahun 2022 kategori paduan suara pria, memberikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran kalian semuanya ya, sehingga bisa tampil pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Muhammadiyah sebagai pembina paduan suara Jody Jera tahun kita ini. Pada saat Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 19 sampai 26 Juli tahun 2022, PSP Murung Raya berhasil membawa Kalimantan Tengah mencatat sejarah yang baru, yaitu masuk 5 besar, peraih emas atau gold 5 di bawah 4 provinsi yang ternama seperti Papua Barat peraih gold 4, Sumatera Barat peraih gold 3, Provinsi Maluku yang menjadi champion pada tahun 2015 sampai 2018 sebagai peraih gold 2, dan Provinsi Jawa Barat yang menjadi champion di tahun 2022. Saya mewakili kawan-kawan sangat berterima kasih
diterima dan diwadahi oleh GKJ Jatimulyo, di mana minggu kemarin kami boleh melayani di sini, kemarin juga boleh berlatih hingga malam, kemarin juga hingga hari ini. Semoga kerjasama yang persaudaraan yang sangat baik ini dapat terjalin hingga masa-masa mendatang, dan kami tetap mendoakan supaya Bapak Pendeta, seluruh Ibu Pendeta, seluruh majelis, seluruh jemaat GKJ Jatimulyo tetap senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Begitu Pak. Mewakili jemaat GKJ Jatimulyo sungguh merasa senang dengan kehadiran bapak-bapak, mas-mas dan ibu di sini bersama dengan kami. Tidak semua bisa hadir, memang kami sengaja supaya tidak mengganggu. Nanti kalau hadir semua pengennya ribut di grup jemaat Bapak Ibu. Oh, itu kemarin bagus kira-kira semacam itu. Dan saya juga berharap tidak hanya berhenti ketika pas ada acara ini, kapan-kapan kalau ke Jogja lagi silakan mampir di sini. Tidak usah repot-repot bawa apa-apa dari sana, beli saja yang dekat-dekat sini jadi gampang. Itu bercanda ya, jangan suka bercanda soalnya. Oke, sukses selalu, Tuhan memberkati. Setelah diumumkannya penyelenggaraan event Pesperawi ke-17 di Pulang Pisau, LPPD Kabupaten Murung Raya segera melaksanakan audisi secara terbuka. Audisi dilaksanakan di Kota Puruk Jahu sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Yang menjadi juri sekaligus yang menjadi pelatih yaitu Mikael dan Erlan dari Sulawesi Utara. Kita tahu Sulawesi Utara adalah tempat berkumpulnya penyanyi bertalenta paduan suara. Bahkan di event Pesperawi Nasional tahun 2022 yang lalu, Provinsi Sulut menjadi champion untuk kategori paduan suara dewasa campuran atau PSDC. Sebagai salah satu penyanyi dan pelatih yang menjadi champion di tahun 2022, atas dasar pertimbangan inilah LPPD memutuskan Erlan dan Mikael yang menjadi salah satu pelatih untuk beberapa kategori paduan suara yang diharapkan menambah pengalaman dan warna baru untuk paduan suara Kabupaten Murung Raya. Apalagi target Ketua LPPD Murung Raya, Linda Kristiana Perdi, salah satu kategori yang diharapkan bisa melaju ke Pesperawi tingkat nasional di Papua adalah kategori paduan suara dewasa campuran atau PSDC. Setelah selesai dilakukan audisi dan diumumkan siapa-siapa penyanyi yang masuk dalam seleksi untuk setiap kategori, latihan pun segera dilaksanakan, baik di gereja eklesia maupun di aula rujak bupati yang selama ini biasa menjadi tempat latihan. Selain Erlan dan Pak Mikael, Murung Raya juga ada pelatih nasional dari Yogyakarta, yaitu Pak Julius, di mana beliau selama ini sudah sering melatih paduan suara Murung Raya bersama Dita Sabatini. Selain pelatih-pelatih tersebut, kontingen Murung Raya juga menggunakan pianis dari Jakarta, yaitu Pak Agus Purba. Di sela-sela jadwal latihan, pada saat hari Minggu setiap kategori melakukan pelayanan tampil di gereja-gereja. Semua gereja denominasi yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya. Di samping untuk melatih kesiapan mental, juga menjaga kekompakan masing-masing kategori, serta untuk mengevaluasi sekaligus memperkenalkan kontingen Kabupaten Murung Raya yang akan berangkat mewakili daerah mengikuti Pesperawi tingkat provinsi di Kabupaten Pulang Pisau.
Namun sebelum tampil, LPPD terlebih dahulu mengumumkan untuk tidak mempublikasi video penampilan kontingen ke media sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, baik teknik bernyanyi, suara maupun koreografi yang akan dibawakan tim atau kontingen Kabupaten Murung Raya. Selain latihan dan melakukan pelayanan bersama, kontingen Kabupaten Murung Raya juga seringkali masak dan makan bersama, baik di tempat pelatih maupun di tempat penyanyi. Selain itu, sesekali bepergian piknik bersama ke lokasi wisata alam yang ada di sekitar Kabupaten Murung Raya. Hal ini membuat erat rasa kebersamaan dan persaudaraan di dalam tim paduan suara Kabupaten Murung Raya.
paduan suara wanita. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah penampilan paduan suara pria. Pujilah Tuhan.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kami panggil paduan suara dewasa campuran kontingen Pesparawi Kabupaten Muru Raya. 2 hari sebelum keberangkatan, tepatnya hari Selasa 25 Juni 2024, pemerintah Kabupaten Murung Raya melaksanakan acara pelepasan yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Murung Raya. Kali ini, Pesparawi diikuti Kabupaten Murung Raya sebanyak 105 peserta yang dikirim untuk mengikuti sejumlah kategori lomba, di mana terdapat 7 kategori yang diikuti, yakni PSDC sebanyak 40 orang, PSW sebanyak 30 orang, PSP sebanyak 30 orang, PSRPC sebanyak 40 orang, Solo Anak 1 orang, Solo Remaja Putra 1 orang, dan Solo Remaja Putri 1 orang. Dalam laporannya, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Murung Raya, pelaksanaan Pesparawi ke-17 di Pulau Pisau akan diselenggarakan dari tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2024. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati Pak PJ Bupati, PJ Sekda, Kepala Dinas Badan, para anggota Kepala Dinas Badan, Ketua kontingen beserta pengurus panitia lainnya, beserta Pesparawi Murung Raya yang akan mengikuti Pesparawi ke-17 tingkat provinsi Kalimantan Tengah di Pulau Pisau. Yang pertama, saya memberikan masukan kepada peserta kontingen, jaga kekompakan, kebersamaan, dan kesiapan fisik mental supaya kita memberikan yang terbaik. Saya walaupun tidak mencatat apa disampaikan oleh Ibu Pendeta Aroli, itu pas, ya bagus banget, mengingatkan dan menyadarkan kita. Saya tambahkan sedikit, ya firman Tuhan katakan, mulutmu memuji-muji namaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Yang kedua, rencana saya nanti hadir Pak PJ dengan Ibu ke Pulau Pisau, dan yang saya SMS-kan ke Pak PJ itu adalah SMS langsung dari Pak Tony, Sekda Pulau Pisau. Sekaligus saya ingin bersilaturahmi dengan rombongan Pesparawi kontingen kabupaten lain di Kalteng. Kemudian saya juga memberikan apresiasi dan terima kasih dengan Pemda Murung Raya untuk pemberangkatan kontingen ini. Dan saya lihat memang Mama Dea sibuk mengurus Pesparawi. Ya, di kamar, di ruang tamu, di pokoknya telepon, SMS, saya sangat paham, ya. Tetapi beliau bisa mengatur waktu, suami tidak terabaikan dan ditinggalkan. Ya. Sebenarnya saya mau ke kebun hari ini, ke Baloi, Maturan. Tapi karena pelepasan kontingen memberikan support untuk kita semuanya, jadi saya bertahan. Besok baru berangkat ke kebun. Karena sekarang sudah purna tugas, ya, kita serahkan penuh dengan komandan berikutnya Pak Hermon. Aplaus untuk Pak PJ Bupati. Boleh saya masuk di peserta? Memberikan masukan, ya. Yang pertama, paduan suara anak. Anak atau remaja? Solo yang tadi nyanyi. Jadi dia nggak gugup, ya ya boleh lah kalau saya lihat, ya.
Nah hanya ini saya orang awam ya, nggak terlalu paham masalah musik, lagu, apalagi notasi, balok segala macam. Karena keseringan lihat aja. Ini pandangan perspektif saya. Mohon izin dan mohon maaf kalau keliru. Nah, adik, mana tadi adik itu? Nah, ya, silakan duduk. Jangan terkesan di akhir itu pingin cepat selesai. Bagi saya kelihatan pingin cepat selesai. Ya, artinya harus fokus menjiwai. Ya, jangan cepat mau turun panggung supaya tim juri menilai, cepat beri tepuk tangan dan sudah selesai mau pulang ke Purcaru. Nah, jangan begitu, ya. Kemudian yang kedua, vokal solo apa Bang? Remaja Putra. Itu anaknya Pak Alek. Bingung. Hah? Oh, sampai ke Mama Diana itu anaknya Pak Alek sebenarnya. Lain gitu. Kenapa? Kok sama? Nah, bobot bibitnya sama. Porsi badannya itu loh. Saya pikir anaknya Pak Alek. Apa sih Bang kalau yang power suara tinggi itu? Nah, di situ yang perlu perkuat lagi. Ya. Kemudian paduan suara remaja yang perempuannya lebih perlihatkan lagi power suaranya. Power suaranya. Kemudian yang banyak pergeseran posisi di mana tadi? Paduan suara pria. Ada beberapa kali saya lihat pergeseran yang laki-laki di sana. Yang siapa yang paling kurus di sini nih? Jatuh. Mana? Apri sama. Nah, itu sama yang di sini. Di sini. Lagu tertentu tadi waktu dia mereka mundur, tapi sudah nyanyi. Artinya apa? Perlu melihat situasi percepatan bergerak. Tapi jangan juga cepat-cepat buru belum selesai nyanyinya langsung mundur, enggak juga. Ya. Karena kurang bagus kesannya dia masih bergerak, paduan suara sudah jalan semua. Kurang, menurut saya kurang bagus. Cepat, ya cepat atur. Kemudian, kembali lagi paduan suara remaja. Di sini yang perempuannya secara teknis saja di posisi berdiri aja yang saya berikan masukan. Wanita 1, 2, 3 itu agak sempit. Apa bersentuhan? Apakah memang seperti itu? Tidak kan? Nah, atur jarak sedikit, paling enggak 5 lah. 5 ya, jadi bergerak bersentuh terus. Nah, itu ngaruh. Kelihatan dari saya. Ya, bahasa saya begini kalau di lalu lintas itu. Atur jarak aman, hindari tabrak samping atau belakang. Ya. Baiklah. Paduan suara yang belum saya komen apa? Wanita dijajah pria. Ya. Paduan suara wanita. Kalau terjadi lambat, tetap konsen. Sorry. Paduan suara campuran. Puncaknya. Paduan suara wanita ya. Yang ada gerakan terakhir. Di situ kalian ragu. Ada yang lambat, ada yang setengah, ada yang ragu, ada yang tegas. Perlu latih dan latih lagi. Jadi itu kesan terakhir itu, endingnya itu. Ya, ada satu perempuan yang di sana ragu, orang sudah begini, dia baru nyusul begini. Di situ. Nanti coba lihat di video ini ada. Ya.
saya senang di lagu lagu Bebas. Paduan suara bukan remaja yang Julius bawa. Waktu dimulai itu sudah merinding saya. Saya nyebut begini sudah merinding. Bukan berarti yang lain itu tidak apa. Ya setiap orang kan punya respon yang berbeda. Jiwa seninya nggak bisa disamaratakan. Sifatnya universal. Ya, itu saya kalau semua 3 lagu itu pilihan wajib sukarela atau apa judulnya Bebas, Pak PJ, lagunya mantap-mantap itu. Tolong setiap lagu Bebas, vokal solo kayak paduan suara campuran dewasa atau apa, maksimalkan. Kan itu yang terakhirnya, puncaknya itu loh. Tadi bagus tuh yang campuran yang terakhir Pak. Ya, cuma saya dengar wanitanya kurang di ujungnya itu loh. Nah nanti Mama Lia atau yang lain lah kasih masukan itu, ya. Nah itu kelebihan penonton itu, tepuk tangan, maju gini kayak bertanding sepak bola itu. Padahal diri sendiri belum tentu mampu. Ya, saya bagian yang memang talenta mengoreksi saja, menilai, bukan bagian dari pemainnya. Ya, itu mimiknya Pak Julius saya lihat mulut beliau tuh sampai berapa jari itu. Ya nama juga bahana Nusantara kan. Jadi memang harus begitu. Mana si Septi mana? Siapa? Resti mana? Resti Pauji mana? Ya, tolong kacamata diperketat. Ya. Engkau bagian depan, engkau bagian bergeser ke depan. Tarik terus, sat. Ya. Aku bilang sama Maria, kasih kencang itu dia punya kacamata. Kalau hari-hari nanti, ya, maaf itu saya melihat cukup terganggu dirimu nggak konsen maupun yang menonton, apalagi menilai, ya. Udah itu deh masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya. Malam hari ini saya sangat surprise dengan paduan suara campuran dewasa. Ya kan? Dalam strata festival ini terakhir tertinggi adalah PSDC. Dan kemarin memang yang saya kurang greget itu waktu mereka nembak itu. Kenapa kalian tembak? Gitu. Ini sekarang langsung gebek. Baru dapat. Feelnya baru dapat. Makanya saya langsung teriak Papua. Ya. Ya, itu yang saya paling puas karena mereka yang saya paling penasaran dengan lagu mereka yang dipilihan. Dan luar biasa, lagu tersulit dari seluruh paduan suara ini adalah letaknya pada paduan suara wanita dan mereka berhasil membawakannya. Hanya nanti tidak di sini ada sedikit satu bagian saja yang saya ingin kalian yang di nada tinggi kalian harus ledakan dikit aja. Karena kalau kalian mau lihat di lagu yang dibawa lagu yang sama yang dibawakan oleh apa nih paduan suara apa Ron? Bukan, yang dari Serdang. Mereka ledakan dikit itu yang di nada tinggi. Beberapa bar setelah masuk pertama pelatih Pak Michael, ledakan dikit aja. Karena letak nilai tertinggi adalah di ledakan yang di sedikit itu. Nanti saya kasih tahu di mana. Karena saya nggak ngerti di bar berapa ya kalian nyanyikan yang ledakan. Ada 2 kali itu ledakan paling tertinggi dari lagu itu. Itu nilai kalian paling bagus karena kalian harus ledakan dikit, tetapi dengan kehalusan, sehalus makhluk halus ya. Tepuk tangan buat paduan suara. Terima kasih kalian sudah sesuai dengan feel yang saya inginkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketua PPD Ibu Dr. Linda Kristen Effendi dan aplaus untuk kontingen Murung Raya. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita harus sadar pesawat ya kayaknya. Dalam hati saya tadi kayaknya harus sadar pesawat ini. Iya, karena hampir semua masuk. Iya, hampir semua masuk. Tepuk tangan dulu buat semua. Iya, luar biasa. Tambah kita lagi lah Pak Dokter lah, kita berangkat Pak kita. Iya, kita berangkat. Baik,
banyak catatan tadi disampaikan. Saya kena awam, hampir sama dengan Pak Bupati, Pak Ferdi. Ya, Resti ke kecamatannya terus. Ya. Catatan yang menurut kami ya, yang tidak paham ini, yang pertama untuk solo anak, ya, teknik miking ya, karena mic-nya kan nggak dipegang. Ya, jadi ujung-ujung itu ada yang nggak jelas. Ketika suara tinggi masih dekat dengan mic, jadi ketika suara tinggi relatif lebih lebih kencang gitu kan. Ya, ketika suara lembutnya nggak terlalu kedengaran. Saya duduk di sini nggak terlalu kedengaran. Ketika bunyi Yesus saja, Yesusnya nggak terlalu jelas. Ya. Jadi teknik miking, jadi coba nanti didekatkan mic-nya, karena mic-nya kan diem. Iya, karena kadang karena pakai gerakan, jadi mulut kita kemana gitu, jadi agak. Ya. Kemudian yang remaja nyanyinya rapi. Ya, tepuk tangan dong buat teman-teman. Nyanyinya rapi. Walaupun betul kata Pak Ferdi, suara tingginya memang agak ditelan di dalam gitu, ditahan. Iya, tapi mungkin itu memang cara dia menyanyi, tinggal diubah saja nanti. Ya, jadi rapinya, rapi. Ya. Terus kemudian paduan suara wanita yang apa ini? Lagu pertama itu lagu bahasa Inggris ya Bu? Iya. Jadi kayak apa namanya, coba latih hafalnya dulu pengucapan ya. Karena kayak ada yang more gitu, kan ada yang more gitu, ada yang more gitu ya. Ada yang more ya, more tapi panjang, ada satu more yang ujung more gitu, ada yang more ya. Ada terakhir saya dapat dengar, nah ini dalam hati saya ada hal-hal yang memang karena bahasa Inggris kan bukan bahasa kita gitu. Ya, jadi memang. Tapi yang tepuk tangan luar biasa buat paduan suara remaja. Yang luar biasa. Saya betul sama kayak Pak Anu sama kayak Pak Ferdi, merinding saya. Iya. Di dalam hati saya ini satu catatan, nanti paduan suara remaja ya. Iya, paduan suara remaja harus masuk lah. Iya. Tepuk tangan dulu buat dengan apa? Dengan keluguan, dengan nggak perlu pakai banyak ornamen gitu. Iya Bu, tadi dengan sangat sederhana tapi nyanyi gitu, nyanyi dan indah. Kemudian yang sama Pak Julius juga, terima kasih Pak Julius. Ya, kemarin catatan kita. Iya. Terus yang sama semuanya ya, yang tiktokan itu dengan output suara yang sama gitu. Walaupun mungkin nggak fals gitu, nggak pitchy kan, tapi karena kalau suaranya Apri sama suaranya siapa, ya itu walaupun dia dengan produksi suara yang sama itu pasti leteng di istilahnya. Ya, pasti tenggelam. Jadi perlu bagaimana menyesuaikannya sehingga ketika tiktokan itu nggak ada yang dominan gitu, nggak ada yang dominan. Jadi ada beberapa di paduan suara ini juga Bu, yang apa namanya, ada mungkin sopran 2 ya, apa yang dia nyahut tapi nggak kedengaran gitu. Nyahutnya nggak kedengaran. Iya, pokoknya kalau yang sifatnya nyahut ya dipus ya, dianukan supaya dia betul-betul masuk menjadi bagian sebuah lagu. Iya. Kalau paduan suara dewasa pria nggak usah ditanya deh. Iya, udah malang melintang ya. Jadi catatan saya itu 2, bukan menginginkan yang lain ya. 1 remaja, 1 paduan suara ini sama PSD. Iya, tahu PSD kayaknya aku masih belum ya Bunda. Iya, nggak tahu nih perasaan. Iya. Terus kemudian kembali ke paduan suara wanita. Iya. Yang pertama kali solo di depan. Iya. Itu boleh lembut tapi pakai tenaga dong gitu. Jangan halus sekali sampai enggak. Iya, kalau kami duduk karena saya duduk agak dekat, jadi paling juri segitu itu jawabnya. Iya, segitu. Iya. Artinya apa yang kami dengar pasti sama juga yang mereka dengar gitu. Iya. Jadi tetap yang solo-solo. Iya, kita tahu bahwa itu kan ada apa namanya? Ada keinginan dari lagu itu sendiri. Iya. Jadi cuma cara menyanyi ya yang kita sesuaikan. Jadi kalau banyak harus lembut tapi tetap berisi, tetap bertenaga. Jadi jangan lembut, liriknya enggak kedengaran. Itu saja kami kira yang ada itu dalam ketika bersahut-sahutan betul-betul dijaga dalam proporsi yang sama. Ya, karena sahut-sahutan itu ada yang dominan. Karena masing-masing orang dikurniai oleh Tuhan itu kan warna suara yang berbeda. Tapi kita di sini butuh harmoni. Ya, kita di sini butuh harmoni. Jadi itu yang kami ataupun para penonton itu mau dengar. Ya,
selain Bapak Ibu saudara-saudaraku memang menyampaikan pujian, ya kita juga ya izin Bu Roli, kita ingin juara gitu kan. Kita ingin juara. Siap? Siap. Ya, harus siap karena kita akan charter pesawat nanti ke Papua. Gereja, semoga Tuhan memberkati ya apa yang kita rancang kita lakukan. Kami dengan Pak Berdim, saya dan Ibu, dan seluruh jajaran kami akan hadir nanti di pembukaan dan di saat penutupan. Ya kami akan dengar nanti burung raya, setiap pengumuman itu harus ada bunyinya. Terima kasih, salam. Baik, terima kasih kepada penjabat Bupati Burung Raya Bapak Dr. Herman MSI, luar biasa beliau. Biarlah semuanya menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan.